Perkenalkan, nama saya Wiwin Eskom, peserta CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Tugas ke-1 aksi nyata membuat kesepakatan kelas. Berdua siap gerak. Berdua mulai. Berdua selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kalian sudah diberi kesempatan, kesehatan, bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru di sini, dengan teman-teman kalian semuanya ya. Kalian termasuk orang-orang yang beruntung masih diberi anugerah untuk bisa bertatap muka dengan teman kalian. Oke, untuk pelajaran hari ini Bu Wiwin akan menjelaskan mengenai budaya positif ya. Budaya positif, budaya itu sesuatu yang diulang-ulang membentuk suatu kebiasaan, itu disebut dengan budaya. Nah di sini positif berarti hal-hal yang bermanfaat yang positif. Nah di sini adalah budaya positif itu adalah budaya atau nilai-nilai, suatu nilai keyakinan ya, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, budaya-budaya positif yang biasa di SMK 1 Klaten yang sering kalian lihat apa kira-kira? Upacara. Nah, upacara itu salah satu budaya positif ya. Upacara itu adalah kegiatan disiplin. Budaya positif disiplin kalian membentuk karakter kalian menjadi anak yang disiplin dan cinta tanah air ya. Itu salah satunya di setiap hari Senin ada kegiatan upacara. Sudah hanya hari Senin ya, setiap KBM pelajaran dimulai dan sebelum kalian pasti ada kegiatan yang namanya literasi ya. Itu salah satunya budaya positif. Nah, budaya itu adalah nilai-nilai atau kebijakan atau kebiasaan hal-hal yang positif yang ada di sekolah kita. Itu adalah budaya positif yang penuh dengan kehormatan dan tanggung jawab. Tanpa kalian dipaksa, tanpa kalian disuruh, kalian sudah melakukan sendiri dengan kesadaran sendiri, dengan rutinitas keseharian disebut dengan budaya positif. Nah di sini ada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu apa sih? Proses menciptakan ya kondisi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan ya. Pasti banyak siswa di sini yang sering saya panggil secara individu ya. Pernah ya? Pernah. Nah, kalau Bu Wiwin manggil kalian secara individu, tandanya bukan Bu Wiwin itu marah sama kalian, tetapi apa? Bu Wiwin sedang melakukan namanya segitiga restitusi. Tujuannya adalah membentuk kalian yang bersalah ya, untuk menjadi lebih baik dari perilaku yang kalian lakukan ya. Itu adalah salah satu segitiga restitusi. Yang pertama, saya sebagai guru, bagaimana melakukan segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas. Kalau ada peserta didik yang punya masalah, saya panggil di ruangan tersendiri ya. Saya melakukan pendekatan dari hati ke hati. Itu adalah tujuannya menstabilkan identitas. Kalau Bu Wiwin langsung marah-marah di depan kelas, kasih tahu kalian di depan kelas, itu akan membuat psikologi anak menjadi terguncang atau terganggu. Jadi siswa tidak stabil, malah menjadi tertekan ya, seperti itu. Jadi Bu Wiwin melakukan stabilitas. Pasti anak-anak yang pernah saya panggil di ruangan saya sendiri, atau mungkin di ruangan kelas, atau mungkin di ruangan kita, itu adalah tujuannya adalah untuk menstabilkan identitas. Kalau Bu Wiwin langsung memberikan informasi tersebut kepada peserta didik di seluruh peserta didik, anak yang saya bimbing tadi nanti akan psikologinya kena ya, kesehatan mental anak tersebut akan down ya. Makanya Bu Wiwin melakukan pendekatan secara individu ya, individu dari hati ke hati seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi
tindakan, memvalidkan apa sih masalah kamu gitu, apa sih penyebabnya, itu memvalidkan, memberi pertanyaan kepada anak itu, benar nggak yang kamu lakukan, intinya apa, ya itu adalah validasi tindakan. Langkah yang kedua, kalau anaknya sudah stabil, emosinya sudah tenang, Bumi menanyakan, kamu punya masalah apa, penyebabnya apa, kok bisa seperti itu. Setelah itu, Bumi melakukan solusi dengan cara apa? Menanyakan keyakinan, ya. Konsekuensi kamu apa? Kalau kamu melakukan seperti ini, kira-kira kamu mau ngapain? Ya, seperti itu. Ada yang sudah pernah saya melakukan segitiga restitusi? Ada yang merasa sudah pernah saya segitiga restitusi? Ada nggak? Ada. Gimana dampaknya setelah saya melakukan segitiga restitusi? Setelah itu apakah kamu lebih baik lagi atau bagaimana? Lebih baik lagi, rata-rata menjadi lebih baik lagi ya. Dulu ada yang saya panggil jadi baik ya. Memang tujuannya apa? Biar anak itu menjadi merubah sesuatu yang salah jadi benar. Itu adalah namanya segitiga restitusi dengan 3 tahapan tersebut. Posisi kontrol guru ya dalam pembelajaran ada 5 ya. 5 yang pertama adalah posisi penghukum ya. Posisi penghukum biasanya mencari kesalahan peserta didik dan dia biasanya menghukum peserta didiknya baik secara fisik maupun non fisik. Fisik itu misalnya ini, kamu harus lari lapangan 3 kali. Nah itu adalah seorang guru yang memposisikan sebagai penghukum. Kemudian kalau hukuman secara non fisik itu biasanya dengan kata-kata yang negatif. Kata negatif membuat mental down itu adalah menghukum, ya, menghukum. Kamu itu salah, kamu itu seperti ini, nah itu adalah menghukum. Kemudian posisi yang kedua itu adalah posisi membuat rasa bersalah, ya. Membuat rasa bersalah itu hanya menyalahkan, ya, menyalahkan peserta didik. Kamu itu salah, ya, kamu itu salah, seperti itu. Kemudian posisi sebagai teman, ya, posisi sebagai teman biasanya dia akan merangkul peserta didik. Dalam kata merangkul itu tidak memegang secara fisik ya. Merangkul itu ibaratnya mendampingi peserta didik apabila ada masalah, dia akan mendampingi dengan jalan yang baik tadi, mengarahkan, oh ini salah seperti ini, kamu harus seperti ini dengan bahasa friendly lah, friendly ya. Tidak ada jarak antara guru dan peserta didik. Nah, kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu hanya mengawasi ya, mengawasi, melihat anak. Setelah itu nanti anak yang melakukannya sendiri, tinggal mantau aja. Nanti yang eksekusi, nanti ada BPK dan lain, masuk kepentingan lainnya. Kemudian posisi yang kelima adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berperan memberikan kesempatan peserta didik sebagai manajer. Jadi peserta didik tersebut bisa melakukan perbaikan sesuai dengan dirinya sendiri, dikembalikan kepada peserta didiknya sendiri. Contohnya anak punya masalah, ya, punya masalah, kemudian dipanggil, guru hanya memfasilitasi. Setelah memfasilitasi, kemudian guru menantang ke anak tersebut. Kamu harus memberi solusi kira-kira bagaimana? Jadi yang membuat jalan keluarnya adalah peserta didik sendiri. Kira-kira posisi kontrol guru dalam 5 ini yang kalian suka yang mana? Posisi teman. Rata-rata teman ya? Iya. Karena teman itu lebih nanti kalian dihargai ya. Antara guru dan murid tidak ada jarak ya itu. Tetapi posisi yang paling pas untuk semuanya itu adalah sebagai posisi apa kira-kira? Ya, sebagai manajer. Yang paling bagus posisi kontrol itu adalah manajer. Jadi siswa mencari solusinya sendiri, guru hanya sebagai fasilitator, mendampingi dan mengarahkan. Nah, biasanya kalau teman tadi, guru masih bisa memberikan solusi. Negatifnya apa? Siswa tidak mandiri, tergantung sama guru tersebut. Kalau manajer, dia bisa memberikan solusi dirinya sendiri, dia akan membentuk karakter yang dewasa, ya. Dewasa akan terbentuk di situ. Jadi suatu saat nanti kalau dia akan hidup berkelanjutan, ada suatu masalah, dia sudah terbiasa
melakukan solusi dalam dirinya sendiri. Ya. Di posisi kontrol yang paling bagus adalah di posisi manajer. Jadi ya, manajer atau teman yang paling jelek adalah posisi pengguru. Ya. Pengguru. Tapi alhamdulillah kurikulum 2000 Merdeka ini ya 2013 kurikulum Merdeka di SMK 1 Klaten ini alhamdulillah tidak ada yang menghukum ya guru di sini ya. Tidak ya, karena kalau menghukum itu nanti ada undang-undangnya ya. Nanti anak lapor ke KPI, kemudian nanti anak lapor ke kepolisian ya. Karena sekolah kita juga ada undang-undang anti perundungan ya. Disiplin positif itu bagaimana ya? Yang pertama adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Jadi yang pertama adalah kesadaran diri kalian sendiri dulu. Kalau mau disiplin berarti diri kalian harus percaya diri dulu dan sadar, oh saya harus disiplin. Kalau orang disiplin tanpa kesadaran diri sendiri susah diaturnya. Ya. Tapi kalau kita terbentuk dengan diri kita sendiri itu akan lebih enak ya. Tanpa diatur kita sudah siap. Kayak tadi waktu upacara kalian sudah standby di situ ya, sudah standby di situ. Akhirnya hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya kalian juga sudah siap sikap sejenak. Walaupun ada beberapa ya, semoga besok tidak diulangi. Motivasi perilaku yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan ya atau hukuman. Rata-rata peserta didik itu tidak nyaman kalau dihukum, benar nggak? Benar ya. Nah, karena Bu sudah pernah menjadi siswa. Kemudian yang kedua adalah biasanya minta reward atau penghargaan ya, penghargaan. Dihargai sama reward itu tidak harus berupa wujud fisik ya, bisa aja dengan apresiasi. Kamu sangat hebat sekali, pintar sekali ya, bagus sekali jawabannya. Itu sudah reward atau apresiasi. Kalau anak dikasih seperti itu semangat nggak? Kalau yang maju ke depan mengerjakan matematika jawabannya benar, bagus, kasih applause, pasti seneng ya, jadi semangat ya. Walaupun rewardnya itu bukan bentuk secara fisik ya, fisik bentuknya seperti itu, motivasi. Nah itu aja udah seneng ya, dikasih applause, kemudian dikasih semangat, apresiasi, sangat bagus sekali, tingkatkan pembelajaran kalian ya, seperti itu adalah apresiasi. Next ya. Kemudian hukuman. Nah, hukuman ini yang menjadi momok peserta didik ya. Hukuman itu bisa berupa fisik ya dan non fisik. Kalau fisik itu biasanya dalam bentuk nanti fisik kita yang terluka. Entah itu disuruh lari, disuruh push up, kemudian disuruh melepas sepatu. Nah itu adalah fisik. Sedangkan yang psikologi atau non fisik biasanya kata-kata negatif. Piye toh kamu itu anak kok nggak mudeng-mudeng, itu sudah psikis ya, itu sudah hukuman ya, itu sudah hukuman. Kemudian ada sebaliknya hukuman, ada penghargaan. Seperti tadi di awal, penghargaan itu tidak hanya fisik, juga psikologi juga bisa. Apresiasi ya, penghargaan tadi. Misalkan tadi anak-anak kalian nanti yang juara 1 dapat misalkan 1 laptop, seperti itu penghargaan secara fisik. Kemudian kalau penghargaan secara fisik itu apresiasi. Misalkan kalian maju ke depan ya, dikasih applause, dikasih sangat bagus sekali, luar biasa sekali ya. Nah itu adalah penghargaan secara non fisik. Kemudian kebutuhan yang dinyatakan setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah fisiologi ya. Psikologinya itu sangat dibutuhkan manusia. Ada orangnya itu terpenuhi, psikologinya terbincang. Nah itu akan membuat semuanya rusak ya. Kemudian ada keamanan. Orang itu diinginkan rasa aman ya. Di mana-mana aman, tidak cemas, itu adalah aman. Cinta dan kasih sayang ya. Mau dicintai, dikasih sayangin. Cinta itu kepada ibunya sendiri, orang tuanya, temannya. Mau nggak dikasih sayang? Mau ya. Mau kan dendam misalkan suatu punya masalah sama dunia nggak mungkin. Kemudian ada harga diri, dihargai. Misalkan memberi usulan, dihargai, itu adalah salah satu penghargaan. Kemudian aktualisasi diri, membuat keyakinan jelas ya. Apa
kesepakatan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan universal atau menyeluruh ya, dan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tugas kalian hari ini buat satu kesepakatan kelas tiap anak ya, dengan kalimat-kalimat yang umum ya, universal itu umum dengan yang positif ya. Nanti kalau sudah kita presentasikan satu persatu di kelas ya, itu nanti akan menjadi suatu kesepakatan kelas. Siap untuk membuat kesepakatan kelas? Siap. Saya minta tolong satu peserta didik untuk membagikan stiker ya. Satu peserta didik satu ya. Silakan.
silakan ditempel di masing-masing sini. Silakan mulai dari absen 1 sampai 35. Silakan 36 ya. Silakan ya ditempel mulai dari absen 1. Ya, sudah mencatat atau menulis kesepakatan kalimat positif masing-masing satu ya. Saya bacakan dari atas ya. Itu adalah yang pertama, mengadakan ice breaking. Saya minta sekretaris maju di depan ya. Oke. Chris. Kita bahas satu persatu ya dari masing-masing peserta didik ya. Yang pertama, mengadakan ice breaking setiap kegiatan KBM. Oke, yuk silakan dicatat. Kita setuju tidak? Setuju. Ya. Oke ya. Yang pertama berarti kesepakatan kita adalah ice breaking ya. Ice breaking. Oke, ini sudah kan ya. Kemudian yang kedua adalah selalu solid dan kompak. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Berarti yang kedua adalah solid dan kompak. Yang ketiga adalah menjaga keamanan kelas. Setuju tidak kira-kira sepakat kelas kita menjaga keamanan? Setuju. Oke, menjaga keamanan kelas. Menjaga keamanan kelas ini bisa menjaga pembelajaran secara kondusif ya, tidak membuat gaduh, itu adalah keamanan kelas. Ya.
tidak boleh berkata kasar ya. Oke, setuju nggak kira-kira? Setuju. Oke, setuju ya. Berarti tidak boleh berkata kasar, jorok ya. Menggunakan kata-kata yang positif. Kemudian yang kelima adalah menjaga kebersihan ya. Setuju nggak? Kelasnya bersih? Setuju. Oke, setuju. Berarti kita masukkan ke kesepakatan kelas yang kelima, menjaga kebersihan kelas, saling menghormati satu sama lain. Ya, berarti ini tadi beda lagi ya. Oke. Yang keenam, saling menghargai ya. Saling menghargai dan menghormati. Oke, ini selanjutnya juga sama. Jadi saya skip ya, yang sama ya. Kemudian dilarang membuang sampah di laci. Itu sudah masuk di kesepakatan kelas tadi, menjaga kebersihan. Jadi saya skip ya. Menjaga kebersihan itu salah satunya juga tidak membuang sampah di dalam laci. Kemudian tidak boleh telat piket ya. Berarti ini adalah bagian dari menjaga kebersihan tadi. Yang piket harus menjaga kebersihan dan anggota semuanya, tidak hanya yang piket. Kemudian selalu tenang saat KBM berlangsung. Berarti ini adalah masuk ya ke amanah kelas. Jadi saya skip. Kemudian saling menghargai, sudah ya? Oke, menghargai sudah, saya skip. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, kebersihan juga, saya skip ini ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya juga saya skip, sudah ada kebersihan tadi. Tertib saat KBM, tadi belum ada ya, berarti masuk ke poin ke-7. Tertib saat KBM. Tertib dalam saat KBM itu bisa saat kalian masuk KBM, keluar kelas harus izin dulu atau mungkin wali kelas. Kemudian tertib mengikuti pelajaran yang ada ya. Kemudian menjaga ketenangan juga sudah sama, keamanan tadi ya. Keamanan dan ketenangan. Dikasih tambahan dan ketenangan juga. Ya. Keamanan dan ketenangan. Kemudian melaksanakan literasi pagi sebelum KBM dimulai. Oke, dimasukkan ya. Melakukan literasi pagi sebelum KBM ya. Melakukan literasi ya. Nah ini tidak boleh mencoret-coret tembok ataupun meja kelas. Bersih. Oke. Berarti masuk ke yang bersih tadi ya. Bersih itu berarti menjaga kelasnya bersih. Tidak boleh mencoret-coret tembok ya, maupun meja ya. Kemudian tidak merusak fasilitas sekolah atau barang sekolah. Ini masuk ya. Senang ya. Yuk silakan tulis. Tidak merusak fasilitas atau barang milik sekolah maupun milik orang lain ya. Kenapa? Ini untuk membuat pembelajaran kalian lebih nyaman ya. Jadi fasilitasnya dirawat ya. Kemudian solidaritas antar teman tadi sudah ya, kompak tadi ya. Menerapkan 3 kata. Nah ini bagus ini, yang silakan ditulis ya. Menerapkan 3 kata. Maaf, terima kasih, dan minta tolong. 3 kata ini sangatlah mudah sekali ya, tapi manfaatnya besar sekali ya. Kelihatannya sangat sepele, tapi ini sangat luar biasa sekali. Kalau kalian bilang maaf ke teman kalian, akan dihargai kalian. Minta tolong berarti kalian menghargai orang lain. Dan terima kasih, berarti ucapan terima kasih itu kalian memberi penghargaan kepada orang lain juga ya. 3 kata, maaf, minta tolong, terima kasih ya. Terus dijaga ya. Menjaga ketenangan juga ya tadi ya. Oke. Menjaga kenyamanan, tidak berisik tadi juga udah sama ya. Bagian dengan rapi ya. Rapi. Nomor 11. Tapi sudah masuk belum kira-kira? Bersih ya. Tapi ya, tapi bersih jadi satu ya. Dan rapi, kelas dan rapi Pak. Menjaga kebersihan kelas dan rapi ya, itu maksudnya itu. Solidaritas tinggi sudah tadi ya, kompak tadi ya, jangan suka merosot teman. Membuang sampah tadi juga sudah, menjaga kenyamanan sudah, ketenangan ya.
saling menghargai juga sudah, melakukan ketika pada waktu tertib tadi ya, tegasinya juga udah, melakukan budaya positif 5S itu bisa dimasukkan ya, 5S ya, budaya positif 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun ya, 5 itu ya, terus ya ini ya, tertib sudah ada juga tadi, ketenangan juga sudah, selalu membayar kas tepat waktu. Nah ini ya, ini kesepakatannya, setuju nggak kira-kira membayar kas tepat waktu? Setuju. Oke, setuju. Bagi membayar kas tepat waktu. Hasil dari masukan masing-masing peserta didik sudah saya rekap. Ternyata ada 12 item yang menjadi inti dari kesepakatan kelas. Untuk yang pertama, kesepakatannya adalah ice breaking. Setuju nggak? Setuju. Oke, kemudian yang kedua solid dan kompak antar anggota. Setuju nggak? Oke, yang ketiga menjaga keamanan dan ketenangan kelas. Setuju? Setuju. Oke, kemudian tidak boleh berkata kasar ya, atau berkata yang negatif. Setuju tidak? Setuju. Oke, yang kelima menjaga kebersihan kelas dan rapi. Setuju? Setuju. Oke, yang keenam saling menghargai dan menghormati. Setuju? Setuju. Yang ketujuh tertib saat KBM ya. Setuju? Setuju. Yang kedelapan melakukan literasi. Setuju? Setuju. Ya, literasi itu tidak hanya agama ya, literasi bisa pengetahuan umum ya. Kemudian yang 9 tidak merusak fasilitas sekolah. Setuju? Setuju. Oke, yang ke-10 menerapkan 3 kata ya. Apa? Maaf, tolong, terima kasih. Setuju? Setuju ya. Kemudian 11 budaya positif 5S. Apa yang 5S? Setuju, salam, sopan, santun. Setuju nggak? Setuju. Oke. Yang 12 ya, membayar kas tepat waktu. Setuju? Setuju. Dari 12 kesepakatan kelas ini, siapa yang tidak setuju? Setuju semua? Setuju. Oke, kalau setuju, kesepakatan kelas ini kalian yang buat sendiri dan kalian dengan sadar sesuai dengan keinginan kalian. 12 item kesepakatan kelas saya nyatakan ini dipatuhi dan ditaati. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih ya. Ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif di SMK 1 Klaten ya. Yang pertama adalah melakukan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun ya. Kalian misalkan di waktu gerbang ada Bapak Ibu guru, walaupun kalian tidak dirangkul, kalian tetap senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Menyapa, misalkan Bapak Ibu, walaupun kalian tidak dirangkul dan tidak mengenali namanya ya. Kenapa? Semua yang ada di SMK 1 Klaten itu adalah warga kita ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan budaya positif interaksi keagamaan 15 menit ya sebelum KBM sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang agama Islam yang membaca Al-Quran, kemudian yang agama non selalu melakukan literasi di ruang agamanya masing-masing. Kemudian melakukan budaya positif dan literasi pengetahuan setiap hari Jumat ya. Saya harapkan besok kalian kalau misalkan ada waktu luang silakan pergi ke perpustakaan membaca literasi pengetahuan yang ada, entah itu pengetahuan matematika, informatika, komputer, bahasa Indonesia. Cari buku di perpustakaan ya. Kenapa? Buku itu adalah sumber atau jendela dunia. Kamu bisa mengetahui informasi dari buku. Selain menggunakan internet ya, jangan melupakan buku ya yang ada di perpustakaan. Kemudian melakukan budaya 3 kata positif seperti tadi di kesepakatan kelas kami juga menginginkan 3 kata positif, yaitu adalah maaf, tolong, terima kasih ya. Kemudian melakukan kegiatan gotong royong, kolaborasi ya, kompak, solid dalam kegiatan yang ada
kemudian kegiatan lomba, kegiatan sekolah, seperti itu. Kemudian melakukan budaya positif cinta tanah air. Dalam bentuk apa? Kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kalian juga hormat bendera, disiplin dan tertib dalam melakukan upacara setiap hari Senin. Itu salah satu bentuk cinta tanah air kalian terhadap bangsa dan negara ini. Kalian harusnya bersyukur ya, karena para berjuang membela negara Indonesia dengan darahnya. Kalian sebagai generasi penerus hanya bisa untuk melakukan cinta tanah air dengan hormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu sudah cukup. Itu ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Semoga budaya positif ini bisa kalian terapkan di sekolahan ya maupun di rumah, karena kan dampaknya akan bagus sekali. Itu ya, selamat melakukan budaya positif dari yang kecil-kecil dulu jadi yang besar. 3 kata: ingat, minta maaf, tolong, terima kasih. Bagaimana tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat? Dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat, membuat saya lebih menjaga kebersihan, selalu taat peraturan seperti tertib dalam KBM, lalu semangat belajar, memiliki motivasi yang tinggi untuk lebih baik lagi, dan tentunya harus menghargai dan menghormati antar sesama, baik itu sesama guru maupun sesama teman dan seluruh warga yang ada di lingkungan sekolah. Kesepakatan kelas yang telah kamu buat, apakah ada unsur pemaksaan? Dari kesepakatan kelas yang kami buat, tidak ada unsur pemaksaan dalam bentuk apapun. Gimana tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat? Ya, dengan adanya kesepakatan kelas ini, saya harap semua siswa atau semua teman-teman dapat mengikuti semua kesepakatan ini. Harapan saya. Dalam pembuatan kesepakatan kelas, apakah ada unsur pemaksaan? Tidak, di dalam kesepakatan kelas ini kami melakukannya secara gotong royong. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Contoh penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Klaten. Iya, na'budu wa
Tugas kedua, aksi nyata diseminasi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Artinya cukup sedikit jalan-jalan ke Kabupaten Batang. Pulang mampir soto babat. Jangan lupa pakai nasi dan makannya jaga jarak. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan melakukan diseminasi tentang pendidikan guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten yang berjudul dengan budaya positif. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu guru. Di sini saya akan sharing baik kepada Bapak Ibu guru ya. Saya Wiwin dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Nah, dalam budaya positif, kira-kira ada yang tahu apa itu budaya positif? Mbak Lingga mungkin tahu apa itu budaya positif? Kebiasaan serta yang berpihak pada murid menjadi pribadi yang berkarakter dan bertanggung jawab. Iya, jadi yang namanya budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan atau ibaratnya suatu nilai-nilai yang konsisten dilakukan dengan nilai-nilai yang positif menjadi suatu budaya yang ada di SMK 1 Klaten. Jadi kita menyinggung di sini adalah mengenai budaya positif. Di SMK 1 Klaten ini banyak sekali budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan budaya positif apa yang dilakukan Bapak Ibu guru di SMK 1 Klaten? 5S. Ya benar Bu Andin, tentu sekali luar biasa ya. Ternyata sudah menerapkan 5S. Apa itu 5S? Senyum, sapa, sopan, santun. Iya, salam, senyum, sapa, sopan, santun, 5S ya. Seperti Bu Andin karakternya, banyak semua murah senyum ya. Makanya anak-anak sangat friendly sekali dengan Ibu Andin. Selain itu apa lagi mungkin? Ya literasi, Bu Susi luar biasa. Ayah Bu Susi ini masternya literasi. Literasi yang dilakukan apa Bu Susi mungkin? Membaca Al-Quran, kitab, terus membaca materi sebelum pelajaran dimulai. Iya, benar sekali. Budaya positif yang ada di SMK 1 salah satunya adalah literasi. Literasi agama.
setiap jam sebelum KBM dimulai 15 menit itu literasi yang sudah rutin dilakukan di SMK 1 Klaten. Kemudian ada juga literasi umum, biasanya Bu Petra yang tahu. Literasi umum itu dilakukan di mana Bu Petra? Perpustakaan setiap hari Jumat ya biasanya. Di sini ada istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses yang menciptakan kondisi pada anak tertentu untuk menjadi lebih baik. Ini berhubungan dengan kasus. Guru BK sering menangani, wali kelas sering menangani. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu adalah namanya menstabilkan identitas ya. Yang kedua itu adalah validasi tindakan. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Saya mau bertanya sama guru BK dulu. Apakah Bapak Ibu guru BK sudah melakukan 3 proses segitiga restitusi? Bu Denilia, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau kami dari guru BK pasti ada yang bisa menstabilkan identitas. Identitas yang pertama, siswa tersebut ke seorang pelajar. Bagaimana kita menangani orang pelajar pasti terdapat tindakannya pun berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Untuk validasi tindakan apa yang bisa kita terapkan kepada siswa tersebut. Apabila contohnya kasus tindakan bolos, otomatis ya valid nggak sih kalau kita bolos, kemudian nanti siswa tersebut yang akan menjawab. Kita hanya menuntun supaya siswa tersebut bisa mencapai solusi dari dia sendiri, tapi tetap ada alurnya, yaitu tetap ikuti tata tertib yang berlaku. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Denilia, luar biasa sekali ternyata ya. Guru BK sudah melakukan 3 tahapan segitiga restitusi. Mungkin dari guru mata yang lain masih ada yang belum tahu apa itu segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi itu bertujuan untuk anak yang bermasalah tersebut menjadi lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab ya, memecahkan suatu masalah tersebut. Jadi segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Misalkan ada anak yang ditawalin atau mungkin ada waktu pembelajaran yang bermasalah, kalian boleh memanggil ya peserta didik tersebut di rumah sendiri biar kondisinya anak tersebut stabil ya. Kalau kita memarah-marahin anak tersebut di depan teman yang lain, itu akan membuat psikologi anak tersebut menjadi down. Jadi langkah kita dalam menstabilkan adalah memasukkan peserta didik tersebut ke ruangan yang lebih nyaman. Biasanya guru BK itu ada tempat tersendiri ya untuk kenyamanan dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Jadi validasi tindakan itu adalah kita menanyakan, nah kamu itu kenapa kamu melakukan seperti itu? Kita tidak boleh mengejas anak itu kamu salah, ya. Tapi kita mengetahui dulu dia masalah melakukan itu karena apa penyebabnya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini anak ditanya, kamu melakukan seperti ini, konsekuensimu, tindak lanjutmu yang kamu lakukan apa? Misalkan anak melakukan kesalahan, mungkin datang terlambat, kita tanya penyebabnya apa, konsekuensinya apa, kemudian besok kita mau ngapain. Nah itu termasuk namanya menanyakan keyakinan. Selanjutnya adalah mengenai posisi kontrol guru. Apakah Bapak Ibu guru sudah ada yang tahu? Mungkin baru dengar atau sudah pernah mendengar namanya guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Mungkin Bu Yuyun di antara 5 posisi kontrol guru tersebut, apakah Bu Yuyun pernah melakukan salah satunya? Baik, terima kasih Bu Yuyun. Ya, sebagai seorang guru untuk proses pembelajaran, saya sudah memposisikan dirinya, satu sebagai penghukum iya, sebagai teman iya, pemantau dan manajer. Di sini adalah kontrol guru saat melakukan masalah. Jadi guru kalau ada masalah itu yang dimaksud adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau mungkin sebagai teman, atau mungkin sebagai pemantau, atau mungkin
sebagai teman nih Bu? Ya, kalau ada siswa yang bersalah, lebih dominan saya sebagai kontrol guru ke posisi nomor 3, yaitu posisi teman. Biasanya saya sering menanyakan kenapa, sebabnya, ada kendala apa di rumah dan sebagainya. Kok kamu melakukan itu tuh tujuannya apa dan sebagainya, nanti terus maunya apa kalau kamu seperti itu. Jadi saya tanya latar belakang kamu kok melakukan seperti itu tuh tujuannya apa, ya, seperti itu. Nanti terus saya kasih tahu, oh ini tuh baiknya seperti ini dan sebagainya. Jadi kita cari solusi sama-sama di tubuh ini. Ya, terima kasih Bu Sinta, luar biasa. Ternyata Bu Sinta ini melakukan posisi kontrol sebagai teman ya. Jadi menganggap peserta didik itu friendly, dia terbuka sama siswanya, membuat nyaman. Benar nggak Bu Sinta? Membuat nyaman ya. Dan tanpa disadari ternyata Bu Sinta sudah melakukan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, memvalidkan pertanyaan, kemudian menanyakan keyakinan. 3 itu sudah dilakukan, tetapi Bu Sinta tidak sadar kalau itu adalah proses segitiga restitusi. Betul. Ya. Namanya segitiga biru Bu, pas masak. Ya, malu ya Ibu ya. Ya, jadi semoga nanti setelah saya menjelaskan mengenai segitiga restitusi, Bapak Ibu guru lebih paham lagi apa sih itu segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu semua sudah melaksanakan, hanya saja tidak tahu itu maksudnya apa segitiga restitusi. Nah, itu istilah-istilah dalam guru penggerak ya. Tujuan dari guru penggerak adalah untuk menciptakan pendidikan yang merdeka ya. Merdeka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mbak Linggar mungkin tahu filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai mengajarnya, budaya mengajar saat ini ya, kalau tempat kita itu kurikulum merdeka ya, mengenai profil Pancasila, seperti itu Mbak. Iya, luar biasa sekali ya. Benar bahwa Merdeka Belajar itu adalah membentuk peserta didik kita yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri, kreatif dan menarik kritis ya. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang ada di pendidikan merdeka. Nah, selain itu ya, Ki Hajar Dewantara itu memberi semboyan ya, ing ngaso sing tulodo ya, kemudian ing madya manungsa tuturi handayani. Mbak Susi, kira-kira artinya apa Mbak Susi? Ing ngaso sing tulodo. Contoh yang baik memberi contoh. Iya. Contoh yang baik. Gimana? Beri contoh yang baik. Oke, jadi seorang guru kita harus bisa memberi contoh yang baik di depan ya. Ing ngaso ing tulodo, berarti kita harus bisa memberi tauladan yang baik, memberikan contoh kepada peserta didik kita dengan yang baik dan positif. Kemudian matio bangun arso, apa itu artinya? Di tengah kesibukannya mampu memberikan motivasi terhadap orang lain. Iya, bagus sekali Bu Anti. Jadi di tengah kita bisa memberi dorongan, mengarahkan, memberi motivasi kepada orang lain peserta didik. Itu salah satunya. Yang terakhir, tuturi handayani ya. Kira-kira siapa yang tahu tuturi handayani? Iya, betul ya. Jadi itu bisa memberikan karakter yang baik buat orang lain. Oke, terima kasih semuanya, luar biasa sekali ternyata ya. Oke, kalau kalian suruh milih di antara 1 sampai 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira yang paling baik yang mana? Posisi apa? 3 teman. 4 pemantau. Kira-kira apa? 3. Sesuai dengan kondisionalnya Bu. Kondisionalnya yang paling baik berarti pilih 1. Di antara 5 itu pilih 1, kira-kira Anda suruh pilih posisi kontrol menangani masalah, kira-kira yang mana? 3. Teman? Kira-kira yang paling bagus apa? 1 sebagai penghukum. Horor ya berarti. Semuanya horor. Oke, di antara 5 posisi kontrol tersebut yang paling bagus adalah posisi manajer. Manajer. Tapi rata-rata Bapak Ibu guru di sini saya yakin menggunakan yang posisi 3, posisi sebagai teman. Saya sebelum mengetahui posisi kontrol, saya sering melakukan posisi kontrol yang sebagai teman, seperti friendly. Ya,
Kalau tidak mematuhi ya, silakan keluar. Mana tugasnya tidak diselesaikan? Silakan menulis 5 kali dari soal yang sudah diberikan. Waktu zaman kita SD ya Pak Ibu ya, itu ciri khas ya penghukum. Jadi memberikan hukuman. Hukuman itu tidak hanya fisik, bisa juga dengan non fisik. Kalau fisik yang misalkan suruh lari ke lapangan, non fisik itu bisa dengan psikisnya, seperti itu. Kemudian posisi yang kedua ya adalah posisi pembuat bersalah. Pembuat bersalah ini ibaratnya kayak gini ya. Ibu itu kecewa sekali. Kenapa kamu seperti ini? Jadi seakan-akan dia menyalahkan orang tersebut. Ibu itu kecewa sekali dengan kelakuan kamu gitu. Nah itu posisi yang memberi rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Nah posisi sebagai teman ini biasanya anak lebih dekat sama gurunya ya. Kayak berikan sebenarnya ya. Sehingga sama saya sendiri juga gitu. Posisinya plus kita teman gitu ya. Ya sudah nggak masalah. Lain kali jangan diulangi ya. Nah seperti itu. Friendly banget, dekat sekali. Ada kelemahannya posisi sebagai teman ini. Anak atau peserta didik akan ketergantungan tidak mandiri. Ya kelemahan dari posisi sebagai teman. Kemudian posisi selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Kalau posisi sebagai pemantau, biasanya ciri khasnya dia sudah tahu peraturannya, sudah tahu kesepakatan yang kita buat. Nah seperti itu. Kembali ke tata tertib sekolahan. Biasanya FTP 2 kali. Posisi yang terakhir ya adalah posisi sebagai manajer. Ya. Posisi sebagai manajer ini kita membantu peserta didik untuk memecahkan masalahnya. Kamu melakukan kesalahan seperti ini, kemudian rencana tindak lanjutmu seperti apa? Ya. Kamu mau perbaiki dengan cara sebagaimana? Itu yang tentunya perbaikannya tersebut adalah peserta didik tersebut. Konsep budaya positif itu ada namanya perubahan paradigma baru. Jadi mindset ya perubahan. Kemudian ada disiplin positif. Tadi disiplin positif adalah nilai-nilai kebajikan yang terbiasa di lingkungan sekolah. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar. Kemudian posisi kontrol, segitiga restitusi, sama keyakinan kelas. Perubahan paradigma belajar ya. Perubahan paradigma belajar ini adalah berhubungan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mindset guru harus dirubah ya dengan paradigma baru ini atau perubahan baru ini. Kenapa? Sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, peserta didik itu diberi merdeka. Kira-kira merdekanya itu yang bagaimana Mbak Antin? Anak sekolah sebelum merdeka. Kalau menurut pandangan Antin itu masuk ke merdeka belajar itu yang bagaimana? Merdeka belajar adalah bagaimana mengembangkan minat bakat, termasuk juga yang lebih penting adalah karakter siswa. Luar biasa, tolong dikasih aplaus buat Bu Amin ya. Ternyata Bu Amin benar-benar menerapkan yang namanya kurikulum merdeka ya. Jadi kurikulum merdeka itu adalah memberi peserta didik ya, memberi peserta didik dengan kebebasan ya, berorientasi kepada siswa seperti pemikiran yang ada ya, menghamba pada murid. Artinya menghamba pada murid itu apa? Berorientasi kepada peserta didik. Kenapa sampai KHD kok bisa sampai ke pemikiran seperti itu? Karena KHD itu punya pengalaman pribadi dengan anaknya dan akhirnya dia menerapkan pemikiran tersebut. Nah, dalam pemikiran tersebut adalah memberi ya kebebasan kepada peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Ya. Maksudnya seperti itu. Diberi kebebasan sesuai bakatnya, sesuai passionnya, dan tidak bermain dengan namanya karakter peserta didik yang berkarakter. Sesuai dengan tujuan KHD adalah membentuk peserta didik yang berkarakter seperti itu. Kemudian disiplin positif ya, itu adalah mengajak anak untuk menjadi bertanggung jawab. Tujuannya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menerapkan disiplin positif tanpa adanya paksaan atau kekerasan. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan ya perilaku itu ada tiga alasan. Yang pertama adalah untuk menghindari sanksi ya, atau mungkin untuk menghindari hukuman. Oh, saya harus datang pagi, besok ada apel. Itu menghindari sanksi. Saya harus absen tenaga sebelum jam 7 lebih biar
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Betul. Jadi yang paling bagus motivasi perilaku adalah yang ketiga, adalah berusaha menghargai dirinya sendiri. Jadi dia sadar dengan dirinya sendiri. Ini adalah motivasi internal, bukan eksternal. Kalau motivasi internal, otomatis tanpa disuruh dia sudah sesuai dengan keinginannya dia. Beda kalau misalkan kayak disuruh orang lain, nanti hangat-hangat tai ayam ya. Jadi awal-awal mengikuti, setelah itu lupa. Kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia menurut Maslow ya. Yang pertama itu adalah sebagai aktualisasi diri. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Ketiga sosial, karena kita makhluk sosial ya. Kemudian rasa aman, kita hidup ingin ke tempat yang nyaman dan aman. Kemudian yang terakhir adalah fisiologi. Fisiologi itu berupa makan, kemudian ada minum, tidur, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, atau fisik ya. Keyakinan kelas, Bapak Ibu guru hebat di sini semua, apakah sudah ada yang pernah melakukan keyakinan kelas? Bu Deni, sudah pernah melakukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas di kelas saya yang saya lakukan itu berdoa ya sebelum melaksanakan pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Deni ya. Keyakinan kelas yang pertama adalah untuk menciptakan disiplin positif ya. Kemudian yang kedua adalah keyakinan dibuat bersama-sama tanpa adanya unsur paksaan. Kalau Bapak Ibu guru belum pernah melakukan keyakinan kelas, coba besok kalau pas ajaran baru boleh melakukan keyakinan kelas. Manfaatnya sangat luar biasa ya. Langkah yang pertama apa? Semuanya peserta didik dikasih stiker satu-satu ya. Kalau sudah diberi silakan tulis ya kalimat positif untuk keyakinan kelas sesuai keyakinan Anda sendiri. Anda kalau sudah menulis seperti itu, tempel ke dinding atau mungkin ada satu kertas kartonnya ditempel di situ. Kalau sudah 36 anak tersebut ya, kita desiminasi satu-satu, kita plot satu-satu. Kalau ada kata yang sama, berarti kita jadikan satu. Kalau sudah, itu nanti akan menjadi rekap. Yang menjadi rekap ditanyakan kepada peserta didik, apakah semuanya setuju? Ya, kalau setuju, otomatis nanti menjadi sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, budaya positif ya, ini yang terakhir adalah budaya positif yang ada di SMK 1. Contohnya tadi sudah disebutkan 5S, senyum, sapa, sopan, santun. Kemudian ada literasi ya, literasi pengetahuan di hari Jumat. Kemudian ada literasi keagamaan. Kemudian ada yang namanya melakukan budaya cinta tanah air setiap upacara hari Senin. Kemudian bisa hormat bendera setiap pelajaran pertama sebelum dimulai. Seperti itu budaya positif yang ada di SMK 1. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan. Demikianlah untuk sharing ilmunya mengenai budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru hebat ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Sementara belum mau bertanya? Ya. Oke, terima kasih. Waktunya sudah selesai. Terima kasih sekali Bapak Ibu hebat semuanya. Dan intinya cukup simpel aja. Saya mohon Bapak Ibu angkat tangannya. Oke, dua-duanya. Kalau sudah silakan. Kalau saya turun gini, tepungnya semakin naik berarti tepungnya semakin keras. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.